Ini adalah video nabung Bitcoin di pucuk episode yang ke-39. Ini juga jadi episode pertama ya di tahun 2025 ini. Seperti biasa kita akan update untuk porto nabung rutin kita dari tahun lalu dan juga kita akan belanja lagi 10 juta seperti biasa. Tapi sebelum itu, mari kita bahas tentang Bitcoin. Satu minggu terakhir, mungkin kalian ngerasain ini volatilitas yang luar biasa deh di market crypto, khususnya di Bitcoin. Coba aja kalian cek di daily-nya. Dari 91, 92, bisa naik sampai ke 102, habis itu bisa turun lagi, balik lagi ke 91, dan baru 2 hari terakhir aja kalau kita perhatikan daily range itu bisa dari 91 sampai 95, bisa 4.000 poin, 3.000 sampai 4.000 poin. Which is ini range yang sangat lebar, apalagi kalau kalian yang suka liatin porto tuh setiap 1 jam, 2 jam, pasti ngerasain tuh, oh, ini aset kita kok naik turunnya nih cepet banget nih. Tapi di luar daripada volatilitas itu, yang selalu menjadi pertanyaan kalian kan, Bitcoin ini bisa kemana? Apakah akan turun dulu ke 85, ke 80, even ke 70 ribu? Atau bakal lanjut naik sampai 120, 150, dan seterusnya? Dan juga kalian pasti nungguin momen 20 Januari nanti, di mana Presiden Trump akan dilantik dan itu akan membuat volatilitas yang lebih luar biasa lagi di Bitcoin. Kalau tesis gua masih sama seperti episode yang sebelumnya di 38, kita udah bahas waktu itu. Maksudnya di episode 38 ya, bukan Bitcoin ke 38 ribu. Koreksi ke 90 sampai 85k itu adalah koreksi yang wajar dan masih sangat amat sehat. Dan worst case skenario-nya 75, 70 itu udah worst case skenario. Dan untuk upside-nya 120.000 sampai 150.000 itu masih sangat possible untuk Bitcoin. Kalau 200.000 itu udah anggap bonus lah. Jadi kalau pertanyaannya buruan masih ada atau enggak, ya menurut gua masih ada karena kita baru masuk di Januari, baru kuartal 1. Mungkin nanti kita bisa lihat peak Bitcoin sekali lagi di bulan Juni atau sampai bulan Juli. Tapi disclaimer ya, bukan berarti kita all in, dan all in. Gue selalu bilang ke kalian di kondisi kayak sekarang, at least kita punya cash 20 sampai 25%. Kalau emang mau all in waktu itu lah pas Bitcoin 25, 30, sekarang udah bukan waktunya untuk all in lagi. Next question-nya yaitu mengenai altcoin sekarang. Kalau Bitcoin sebenarnya turun nih dari 107 ya, dari 108 turun sampai 92 sekalipun. 92 ini masih di level yang cukup tinggi. Even kalau kalian punya average di 50-60 ribu masih profit 50%. Sedangkan kalau kita perhatikan untuk altcoin ini banyak banget yang masih di bawah. Even banyak altcoin yang harganya masih di bawah dari harga tahun lalu. Padahal Bitcoinnya udah rally dari 25.000 sampai 100.000, udah kali 4. Terus apakah masih ada potensi untuk alt season? Kalau opini gue pribadi masih ada potensi untuk terjadi alt season, tapi ini benar-benar berbeda dengan 2021. Karena kalau di 2021 ketika alt season terjadi, itu literally semua altcoin, ya mungkin bisa dikatakan 90% sampai 95% altcoin, itu pada naik semua. Mau yang projectnya bagus, yang utility-nya bagus, ataupun yang nggak ada utility sekalipun, yang coin atau projectnya biasa-biasa aja, itu naik semua, rata-rata naik semua. Tapi kita bisa lihat dari tahun kemarin, di 2024, di bulan Maret dan April. Waktu itu altcoin sempat spike, banyak yang kali 3, kali 5, even kali 10. Tapi di saat April dan Maret itu aja nggak semuanya naik loh. Dan setelah naik, banyak juga yang balik lagi turun 80 sampai 90%. Jadi menurut gua, kalaupun ada alt season di cycle kali ini, di tahun ini akan jadi jauh lebih tricky dan kita harus pinter-pinter cari altcoin yang bisa perform. Yang pastinya harus bisa outperform Bitcoin. Karena kalau nggak bisa outperform Bitcoin, ya ngapain kita capek-capek invest di altcoin kan? Kita beli aja Bitcoin. Rewardnya sama, risknya lebih kecil lagi. Jadi kita nggak bisa asal lempar. Kalau 2021 kan enak ya, asal lempar, naik kali 3, kali 5, jual. Pindah koin lain kali 3, kali 5, jual. Cycle kali ini susah menurut gua. Gua pribadi pun masih banyak altcoin di portfolio yang masih rugi. Ada yang masih rugi 30%, ada yang masih minus 50%. Itu gua hold dari tahun lalu, belum gue jual, belum gue cut loss. Mungkin kalian tanya, apakah gue akan hold selamanya atau gimana? Jawabannya adalah enggak. Nanti pas kuartal 2 udah mau selesai, mungkin di bulan Mei, bulan Juni, kemungkinan besar gue akan keluar semua. Jadi untuk altcoin yang memang udah profit, bakal gue jual, bakal gue take profit. Dan untuk altcoin yang memang masih belum jalan, yang masih rugi di portfolio, itu akan gue jual juga. Pokoknya nanti gue jual semua. Jadi nanti gue bakal bersihin portfolionya, dan yang gue hold di portfolio cuma nanti Bitcoin dan juga stablecoin. Itu plan gue loh ya, nggak harus kalian ikutin. Dan kalau kita perhatikan sekarang, banyak sekali altcoin yang memang projectnya bagus, punya utilitas bagus, dan harganya itu belum bergerak, masih di bottom. Jadi sekarang ini gue mulai masuk ke altcoin, walaupun porsinya ya nggak sebanyak gimana, karena gue batasin, gue cuma boleh beli altcoin sekitar 20% dari keseluruhan portfolio, jadi 70%-nya harus tetap berat di Bitcoin. Tapi ya itu yang gue lakuin, gue mulai belanja sekarang. Spare sampai berapa? Mungkin spare sampai Bitcoin ke 85.000 lah, atau sampai 80.000 worst case-nya. Karena seperti yang kita tahu, kalau Bitcoin turun 5 sampai 10%, berarti altnya mungkin bisa turun 10 sampai 20% lagi. Dan sekarang alt season index-nya juga nggak ada di bawah-bawah banget, tapi nggak di atas juga, lagi di tengah-tengah lah. Sekitar 40 atau 50-an. Oh, tapi balik lagi ya, kalau kita lihat alt season index ini cuma di-compare terhadap performance top 50 altcoin. Jadi untuk yang small caps ya mostly nggak masuk. Strategi gue juga tetap sama seperti tahun lalu. Gue cuma aim altcoin untuk yang big caps-nya dan juga untuk yang small caps-nya. Yang medium caps gue nggak ambil. Gue udah sering bilang ke kalian juga alasannya kenapa. Karena kalau kita ngomongin medium caps itu biasa berasal dari small caps yang udah naik kali 10 atau kali 15. Kalau kita ngomongin secara resiko, medium caps bisa turun 70%, 80% nggak? Bisa juga. Small caps turun 80% bisa nggak? Sama. Jadi secara risk ini nggak gitu beda jauh. Tapi secara upside, kalau kita ngomongin small caps itu masih bisa naik 10 kali, 20 kali,
kecuali event 30 kali. Tapi kalau untuk medium ya mungkin agak sulit. Dan untuk big caps mungkin M-nya cuma kali 2 atau kali 3 aja udah bagus. Lalu pertanyaan terakhir, gimana untuk Ethereum? Nah, ini untuk ETH ini gue nggak ada ya. Jadi gue udah jual, gue udah convert ke USDT. Dan USDT ini akan gue pakai untuk serok altcoin di bulan ini. Ethereum gue mungkin sekarang sedikit banget ya. Cuman ada yang di DeFi yang gue stake. Sama yang di MetaMask yang untuk airdrop dan juga untuk beli meme coin. Tapi untuk porsi yang lumayan besar yang waktu itu gue beli di September itu udah gue jual semua. Kalau kalian tanya kenapa gue jual ya alasannya karena gue pengen raise cash dan USDT pengen gue pakai untuk beli altcoin lain. Tapi untuk kalian yang masih bullish sama ETH ya jangan dengerin gue ya. Kalian mau hold ya hold aja ETH ya. Bagus-bagus aja. Oh ya satu hal lagi gue hampir kelupaan. Kalau kita perhatikan ya alt season mau itu di 2021 atau di tahun kemarin ya pas kita lihat di bulan Maret dan April tuh alt sempat naik kenceng banget. Momen ketika dia sideways atau terjadinya penurunan perlahan itu sangat lama, sangat panjang. Mungkin bisa 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan, even 8 bulan. Tapi momen ketika naiknya, ketika rally-nya itu sangat cepat. Bisa 3 minggu, 2 minggu, atau even cuma 1 minggu. Cepat banget. Tapi dalam 1-2 minggu ini, naiknya itu luar biasa. Bisa 500%, even bisa sampai 1000%. Atau untuk yang big caps-nya bisa 200-300%. Cuman dalam waktu yang sangat singkat. Jadi rally-nya bener-bener candle day-nya hijau, dan hijau terus. Sehari bisa naik 10-20%. Dan dalam 2-3 minggu itu kenaikannya luar biasa. Sama kok kalian lihat ketika X-bar naik, ketika XRP naik. Itu sideways-nya turunnya itu panjang banget, lama banget. Dan naik itu dalam waktu yang sangat singkat. Cuma 1-2 minggu doang. Maka dari itu jangan sampai miss moment. Di kondisi kayak sekarang, ketika harga lagi bottoming atau lagi sideways panjang, justru adalah waktu yang tepat untuk kita akumulasi. Nanti pas naik, ya jangan FOMO gitu. Yang udah naik, udah ketinggalan, jangan dikejar. Justru pas naik, waktunya kita buang barang, waktu kita take profit, atau waktunya kita moonback. Kira-kira seperti itu. Oh ya, gue juga ada kabar baik nih di episode ke-39 ini. Jadi di sini kalian bisa lihat ya, ini ada hoodie ya. Kelihatan nggak nih? Hoodie, ini ada baju, t-shirt ya. Habis itu ini ada tote bag ya. Ini toko kripto X Strata Trading. Jadi ini eksklusif merch dan ini merchandise-nya nggak dijual ya guys ya. Ada hoodie, t-shirt, dan tote bag ini nggak dijual. Tapi ini akan kita kasih ke kalian secara gratis. Tapi emang kuotanya nggak banyak, cuma ada 30 atau 40-an. Nanti kalian yang mau coba boleh komen di bawah. Nanti untuk cara dapetin ya, kalian bisa cek info lengkapnya di Telegram. So, buat kalian yang belum join ke Telegram Strata Trading, kalian bisa join. Linknya udah gue taruh di deskripsi, bisa pilih yang ini. Nanti gue akan kasih tahu gimana step by step-nya untuk kalian dapetin merch tersebut. Nanti untuk ongkirnya kita yang tanggung juga. Kalian nggak perlu bayar apa-apa. Pokoknya tinggal terima beres sampai ke rumah kalian. Dan sekali lagi nih, nggak dijual ya. Jadi kalian mau beli pun nggak bisa. Padahal gue suka hoodie-nya sih. Hoodie-nya keren banget. Pokoknya nanti kalian bisa jadi salah satu yang dapetin merch eksklusif ini. So, jangan lupa join Telegram di bawah. Oke, sekarang kita akan update untuk porto nabung rutin kita di Bitcoin episode ke-39. Oke, gue udah sampai screen record. Kalian bisa sama-sama lihat di layar. Ini adalah total Bitcoin yang kita punya di episode 38 ya, sebelum belanja. Ada di 0,358 sekian Bitcoin atau total rupiahnya senilai 551 jutaan. Ini karena Bitcoinnya lagi turun nih. Seperti biasa, kita akan langsung ke bagian pertukaran ya. Kita akan beli Bitcoin. Di sini kita pakai market order aja, order pasar biar cepat. Kita masukin 10 juta. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Kalau udah langsung kita klik yang beli BTC. Oke, udah berhasil. Kita cek di riwayat pemesanan. Kita berhasil beli Bitcoin di harga 1,5 miliar 41 juta sekian. Total Bitcoin yang kita dapetin ada di 0,00648 Bitcoin. Kita balik sekali lagi ke bagian wallet. Dan pada episode 39 per video ini dibuat, kita punya Bitcoin udah di 0,3649 sekian Bitcoin atau nilai rupiah senilai 561 jutaan. Episode 39 berarti modal yang kita keluarin 390 juta dan ini ada 561 juta. Berarti floating profit sekitar 171 jutaan. Not bad lah ya, padahal kita mulainya udah di pucuk tuh, udah di harga yang cukup tinggi, udah di berapa? 60 ya, kita mulai di 60-70 ribu. Ini akan kita lanjutin terus dan kita akan lihat nanti hasilnya sampai ya seterusnya lah, 2030 seperti apa. Jadi doain aja supaya gue bisa konsisten terus untuk nabung Bitcoinnya dan tetap upload update ke kalian. Supaya ini bisa jadi sumber pembelajaran dan referensi juga. Kira-kira seperti itu dan ada kabar baik juga nih untuk kalian. Nanti di bulan Februari, gue akan mulai satu series baru lagi. Jadi gue akan mulai nabung saham lagi dan gue juga akan sambil nabung Bitcoin lagi di portofolio baru. Sekarang gue pengen compare nanti hasilnya gimana 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, dan tahun-tahun berikutnya. Gimana hasil dan perbedaannya nih antara kalau misalkan nabung saham dan juga nabung kripto atau nabung Bitcoin. Nanti kalian bantu komen di bawah ya, kira-kira modalnya mau start berapa dan mau dibuatnya per minggu atau per bulan. Oh ya, sama untuk sahamnya mau saham apa nih nabungnya. Nanti coba komen di bawah. Alright, sampai di sini aja untuk episode 39. Semoga kalian suka videonya. Jangan lupa subscribe, komen kalau ada pertanyaan, dan jangan lupa join ke grup Strata Trading biar kalian bisa dapetin eksklusif merch toko kripto X Strata Trading. Untuk kalian yang juga nanya, ini porto nabung rutinnya gue pakai apa? Gue pakai toko kripto. Kalian bisa dapetin diskon fee transaksi 20% seumur hidup. Untuk linknya udah gue taruh di deskripsi. Kalau kalian tanya kenapa gue pakai toko kripto, karena toko kripto ini exchange yang sudah teregulasi di Indonesia. Fee transaksi oke, WD deposit cepat, jadi ya gue pakai. Nanti kalian bisa cobain sendiri. Sampai ketemu di episode 40. Salam beli Bitcoin di Pucuk.